Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kepada pemaparan dari modul ke-12, yaitu adalah distribusi dan logistik. Yang pertama kita masuk kepada latar belakang, di mana dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, tentunya peran distribusi dan logistik juga menjadi sangat vital nih teman-teman, dalam hal memastikan keberhasilan sebuah bisnis. Nah, tidak hanya terbatas pada pengangkutan barang dari produsen ke konsumen. Pada dunia saat ini, distribusi dan logistik itu juga sudah mencakup keseluruhan pengelolaan rantai pasok nih teman-teman, mulai dari perencanaan produksi hingga ke pengiriman akhir ke konsumen. Oleh karena itulah, efisiensi dalam manajemen distribusi dan logistik pastinya akan berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan dan juga keunggulan kompetitif dari perusahaan teman-teman. Nah, tadi itu merupakan latar belakang. Kemudian di sini ada dua teori yang saling terhubung mengenai modul materi ke-12, distribusi dan logistik ini teman-teman. Di mana teori yang pertama itu adalah teori manajemen rantai pasok. Di mana manajemen rantai pasok itu merupakan teori yang menjelaskan mengenai pentingnya integrasi antar fungsi dalam rantai pasok untuk mencapai sebuah efisiensi total dan juga kepuasan dari pelanggan. Nah, teori yang kedua, ini merupakan teori sistem logistik terintegrasi atau integrated logistic system, di mana teori ini tuh menekankan bahwa penggabungan fungsi-fungsi logistik, contohnya adalah transportasi, pergudangan, dan inventaris dalam satu sistem terpadu, tentunya akan meningkatkan koordinasi dan juga efektivitas distribusi. Nah, tadi itu merupakan latar belakang dan teori yang berhubungan dengan modul ke-12, distribusi dan logistik. Selanjutnya kita masuk kepada alat dan bahan yang teman-teman perlukan dalam modul 12 distribusi dan logistik ini. Di mana dalam modul 12 distribusi dan logistik, teman-teman memerlukan software yaitu Draw.io yang pertama, dan yang kedua yaitu adalah Microsoft Excel atau Word jika memang nantinya diperlukan. Selain itu, teman-teman juga perlu mencari sebuah studi kasus yang berkaitan dengan modul ke-12 distribusi dan logistik ini. Nah, kita lanjut pada materi inti dari modul ke-12 distribusi dan logistik. Pertama, kita harus tahu dulu teman-teman. Dari tadi kita ngomongin distribusi dan logistik. Apa sih sebenarnya fungsi ataupun definisi dari distribusi? Jadi teman-teman, distribusi itu adalah proses yang melibatkan pemindahan produk dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi yang ada. Nah, proses ini tuh mencakup segala sesuatu, mulai dari penyimpanan barang yang sudah diproduksi, hingga pengiriman barang tersebut ke titik penjualan nantinya. Nah, selain dari definisi distribusi, selanjutnya kita masuk kepada definisi dari logistik. Logistik itu apa? Logistik itu adalah istilah luas yang mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, serta informasi dari lokasi asal ke lokasi tujuan, termasuk itu untuk pengadaan, transportasi, dan pengelolaan inventarisnya. Hal itulah yang disebut dengan logistik. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih, gimana sih cara kita tuh membuat rencana yang strategis dalam distribusi dan logistik ini. Nah, untuk membuat sebuah rencana yang strategis dalam distribusi dan logistik, teman-teman memerlukan 5 hal. Hal yang pertama adalah analisis pasar. Hal yang kedua adalah pemilihan saluran distribusi yang pas. Hal yang ketiga adalah perencanaan inventaris. Keempat adalah penentuan lokasi dari perusahaan dan maupun konsumen teman-teman. Yang kelima yaitu adalah adaptasi atau adopsi teknologi. Poin terakhir atau poin ketujuh yaitu adalah pengukuran kinerja. Hal-hal itulah yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat sebuah rencana yang strategis. Selanjutnya kita masuk kepada jenis model distribusi. Nah, distribusi itu memiliki beberapa jenis model di dalamnya. Model yang pertama yaitu adalah distribusi langsung. Apa yang dimaksud dengan distribusi langsung? Distribusi langsung adalah bagaimana produsen itu menjual secara langsung kepada pelanggan tanpa melibatkan perantara. Contohnya adalah perusahaan A memproduksi sebuah ragu mini. Nah, perusahaan A ini tidak memiliki distributor lagi untuk mengirimkan si produknya yang udah jadi ke konsumen. Jadi mereka sendiri yang mendistribusikan secara langsung produknya ke konsumen-konsumen mereka. Hal itulah yang dinamakan distribusi langsung. Yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Nah, berbeda dengan distribusi langsung ini adalah merupakan sebuah distribusi yang menggunakan perantara seperti contohnya distributor ataupun pengecer ataupun agen untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen. Jadi contohnya produk A merupakan
sebuah perusahaan yang memproduksi ragum ini. Nah, si perusahaan A ini nantinya akan menggunakan distributor lain untuk memasarkan ataupun untuk mengirimkan produk mereka ke konsumen-konsumen ataupun pembeli dari produk mereka. Itulah yang dinamakan dengan distribusi tidak langsung. Yang ketiga, ada juga yang namanya distribusi multitahap. Nah, dalam jenis ini, produk itu melewati beberapa tingkat perantara sebelum mencapai konsumen akhir. Nah, model ini cocok untuk apa? Berbeda dengan distribusi langsung dan tidak langsung, model distribusi multitahap ini cocok untuk produk yang memerlukan saluran distribusi yang kompleks. Contohnya adalah barang elektronik ataupun produk makanan. Seperti yang kita tahu, produk makanan yang ada bisa di warung-warung itu tuh menggunakan distribusi multitahap, di mana yang pertama perusahaan akan mendistribusikan produk-produk yang sudah jadi ke distributor ataupun pengecer mereka. Nah, dari pengecer ini nantinya juga akan mendistribusikan kembali kepada warung-warung yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan distribusi multitahap. Selanjutnya kita masuk kepada jenis transportasi. Dalam distribusi dan logistik, transportasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah transportasi darat. Transportasi darat adalah transportasi yang menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan relatif rendah dalam biayanya. Contohnya adalah bus ataupun truk ya teman-teman. Nah, transportasi darat ini cocok untuk apa? Nah, transportasi darat ini cocok untuk jika teman-teman ingin mengirim dalam jangka yang ataupun dalam jarak yang masih pendek hingga menengah, serta luar biasa dalam hal pengiriman door to door. Oleh karena itu, ketika teman-teman ingin mengirim sebuah produk tetapi masih dalam jangkauan yang cukup untuk menggunakan sebuah truk, maka digunakanlah transportasi darat ini. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pengiriman yang dihasilkan oleh perusahaan teman-teman. Itulah yang dinamakan transportasi darat. Yang kedua adalah transportasi laut. Berbeda dari transportasi darat, transportasi laut ini itu sangat efisien untuk pengiriman barang dalam jumlah yang besar dan juga jarak jauh. Namun, meskipun lambat dibandingkan dengan metode lainnya, teman-teman juga harus tahu bahwa biaya pengiriman dari transportasi laut ini biasanya itu lebih rendah dan membuatnya itu ideal untuk barang-barang yang contohnya berat ataupun volumetrik. Contohnya, untuk impor sebuah mobil, tentunya teman-teman nggak bisa menggunakan sebuah truk saja, impor mobil dari luar ke Indonesia. Teman-teman perlu menggunakan yang namanya transportasi laut ini, karena meskipun memang waktunya itu lebih lama untuk pengiriman, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan nantinya itu akan lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan transportasi lainnya. Itulah tadi transportasi laut. Selanjutnya adalah yang ketiga, transportasi udara. Nah, berbeda dari dua transportasi di awal, transportasi udara ini tuh digunakan untuk barang yang membutuhkan pengiriman yang cepat. Jadi, meskipun kita tahu bahwa biaya mengirimkan dengan menggunakan pesawat itu besar, jika memang diperlukan dalam waktu yang cepat atau dalam waktu yang sedikit, transportasi udara inilah cocok karena transportasi udara ini bisa mengirimkan barang secara cepat dibandingkan dengan transportasi lainnya, walaupun dengan biaya yang lebih tinggi. Untuk itulah transportasi udara itu ada. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada yang namanya transportasi kombinasi. Transportasi kombinasi ini adalah kombinasi dari 2 atau lebih moda transportasi untuk memaksimalkan efisiensi. Contohnya nih teman-teman, pengiriman pertama perusahaan teman-teman itu menggunakan truk untuk jarak yang dekat, sementara pengiriman untuk internasional perusahaan teman-teman itu menggunakan transportasi laut ataupun transportasi udara. Hal itulah yang dinamakan transportasi kombinasi. Nah, lanjut kita masuk kepada langkah dalam mengelola inventaris. Dalam distribusi dan logistik, ada beberapa langkah gimana sih cara kita itu mengelola inventaris kita. Yang pertama yaitu adalah dengan melakukan pengendalian persediaan. Kita bisa mengatur dan memastikan level persediaan itu tetap optimal dengan menggunakan metode-metode yang telah ada. Contohnya adalah just in time yang bertujuan untuk mengurangi biaya persediaan. Yang kedua yaitu adalah sistem pengelolaan inventaris, di mana teman-teman bisa mengimplementasikan sistem yang memang nantinya itu mungkin untuk memantau secara real time nih dari si level persediaan teman-teman. Hal ini tuh dapat memberikan visibilitas yang lebih baik pada kondisi inventaris. Yang ketiga ada analisis kinerja inventaris. Nah,
Menganalisis contohnya itu dalam analisis kinerja inventaris itu adalah kita menganalisis faktor-faktor seperti rasio perputaran inventaris dan umur persediaan untuk mengidentifikasi barang yang bergerak lambat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan stok yang ada. Itulah yang dinamakan analisis kinerja inventaris. Selanjutnya kita masuk kepada sistem dari distribusi dan logistik. Nah, yang pertama adalah sistem manajemen rantai pasok, seperti yang telah dibahas pada modul ke-11. Nah, sistem manajemen rantai pasok atau SCM ini merupakan perangkat lunak yang mengkoordinasikan dan mengelola semua aspek rantai pasok, mulai dari pergudangan hingga ke pengiriman. Sistem ini tuh nantinya dapat mengintegrasikan berbagai fungsi di dalam perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan menganalisis dengan lebih baik. Yang kedua adalah sistem manajemen transportasi atau TMS. TMS ini membantu dalam merencanakan dan pelaksanaan waktu pengiriman. Nah, sistem ini tuh memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemesanan, pelacakan pengiriman, dan memperkirakan berapa sih biaya yang diperlukan secara efisien untuk melakukan pengiriman. Yang ketiga ada penggunaan teknologi pelacakan dan RFID. Teknologi seperti GPS dan RFID juga dapat membantu perusahaan teman-teman untuk melacak pergerakan barang secara real time yang memberi visibilitas yang lebih baik, sehingga nantinya manajer-manajer itu tuh dapat membuat keputusan yang berbasis data, tidak hanya omong kosong saja. Dan yang keempat ini ada yang namanya otomatisasi gudang. Otomatisasi gudang ini adalah otomatisasi dalam proses pemungutan dan pengepakan barang menggunakan bantuan teknologi robotika dan sistem otomatis yang nantinya itu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan jika menggunakan material biasa seperti manusia. Itulah yang dinamakan otomatisasi gudang. Lanjut terakhir, kita masuk kepada praktik keberlanjutan dalam distribusi dan logistik, di mana untuk keberlanjutan distribusi dan logistik terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu adalah gimana caranya kita mengoptimalkan rute transportasi dalam memilih jenis transportasi yang ramah lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana caranya kita tuh menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang atau biodegradable untuk mengurangi dampak dari lingkungan. Yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa mengurangi penggunaan plastik dan penerapan strategi daur ulang. Dan yang terakhir itu adalah gimana caranya kita tuh bisa mengintegrasikan kendaraan listrik atau jenis transportasi lainnya yang lebih ramah lingkungan untuk melakukan distribusi dan juga logistik di perusahaan teman-teman. Itulah tadi praktik keberlanjutan dalam distribusi dan logistik yang ada. Terakhir kita masuk pada kesimpulan di mana kita tahu bahwa distribusi dan logistik itu adalah bagian penting dari rantai pasok yang mencakup pemindahan barang atau produk dari produsen ke konsumen secara efisien. Proses ini melibatkan model dan distribusi yang tepat, manajemen transportasi, pengendalian persediaan, serta pemanfaatan teknologi seperti RFID dan otomatisasi gudang. Selain efisiensi, aspek keberlanjutan juga perlu teman-teman perhatikan melalui strategi ramah lingkungan dalam transportasi dan juga pengemasannya. Oleh karena itu, integrasi semua elemen ini jadi penting untuk bagaimana kita mendukung operasional yang optimal dan daya saing si perusahaan kita itu nantinya. Lanjut pada daftar pustaka, di mana dalam membuat modul ke-12 tadi, kita menggunakan beberapa referensi sebagai berikut ya teman-teman, yang nantinya teman-teman bisa lihat secara seksama. Sampailah kita pada penghujung materi dari modul ke-12 distribusi dan logistik ini. Di sini ada sebuah quotes, yaitu adalah logistik itu bukan sekedar pengiriman teman-teman, tapi logistik itu merupakan sebuah seni yang mengatur kecepatan dan juga ketepatan. Sekian dari saya, dan kita akan lanjut pada pemaparan software modul ke-12 nantinya. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan kepada simulasi software dari modul 12, yaitu distribusi dan logistik. Di mana untuk penugasan di modul 12 ini, teman-teman nantinya akan membuat sebuah material requirement planning atau jadwal atau perencanaan kebutuhan material serta jadwal produksi yang tujuan utamanya itu adalah memastikan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi itu tersedia dengan tepat waktu. Nanti kita akan menggunakan bantuan software POM-QM untuk merencanakan atau membuat material requirement planning ini. Namun sebelum kita masuk ke POM-QM, terlebih dahulu kita masuk kepada
data yang dibutuhkan dalam POMQM tersebut, di mana untuk membuat sebuah material requirement planning, teman-teman membutuhkan beberapa data, di mana data-data tersebut adalah data bill of material dari proses produksi suatu produk di CV ataupun perusahaan yang teman-teman pilih nantinya. Nah, hal yang pertama yang teman-teman butuhkan adalah item name. Item name di sini berarti berisi komponen-komponen yang membentuk si produk jadi dari produk yang teman-teman jual di perusahaan yang teman-teman pilih nantinya. Di sini karena contohnya itu adalah proses produksi Ragu Mini, maka item name yang pertama yaitu adalah Ragu Mini atau produk jadinya. Nah, di bawahnya baru adalah komponen-komponen pendukung yang membentuk si produk jadi di atas. Di sini untuk produk jadinya itu Ragu Mini, dan komponen tambahannya itu adalah base ragum hingga baut yang terakhir. Selanjutnya setelah item name, teman-teman masuk nih pada level. Level ini apa? Level ini menentukan urutan si produk atau komponen ini. Misalkan level 0 itu berarti komponen tersebut merupakan produk akhir atau produk jadi dari perusahaan teman-teman. Karena di sini Ragu Mini itu merupakan produk jadi, maka si Ragu Mini ini kita beri level 0. Selanjutnya itu adalah base ragum. Base ragum ini merupakan komponen pendukung untuk membuat satu kesatuan Ragu Mini yang jadi. Oleh karena itu levelnya adalah 1. Nah, selanjutnya yaitu adalah baut. Berbeda dengan base ragum hingga ke penutup tangkai, untuk baut ini merupakan komponen tambahan yang tidak termasuk ke dalam komponen pendukung utama. Oleh karena itu dia levelnya yaitu 2. Berbeda dengan base ragum hingga ke penutup tangkai tadi yang levelnya itu 1. Nah, selanjutnya setelah level, kita masuk ke dalam lead time. Lead time ini apa? Lead time ini adalah waktu tunggu dimulai dari proses produksi awal hingga ke barang tersebut jadi atau siap untuk dirakit. Di sini untuk proses pembuatan base ragum, lead time-nya 2 minggu. Artinya apa? Untuk membuat satu base ragum, teman-teman membutuhkan waktu 2 minggu hingga produk base ragum tersebut bisa dirakit nantinya untuk menjadi satu kesatuan inti Ragu Mini yang utuh. Selanjutnya adalah per parent. Apa sih itu per parent? Per parent itu teman-teman mengacu pada kebutuhan total suatu item yang dihasilkan oleh struktur produk. Nah, sebelum ke tabel ini teman-teman juga nantinya harus membuat si struktur produk dari produk yang teman-teman pilih nantinya di perusahaan teman-teman. Misalkan kalau teman-teman produknya Ragu Mini, berarti teman-teman buat nih dulu struktur produknya dari yang paling atas hingga ke komponen paling bawah ini nantinya. Dari yang atas sini Ragu Mini keseluruhan hingga ke komponen tambahannya, yaitu adalah baut. Menyesuaikan dari level di sini. Itu yang dinamakan per parent, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah on hand. On hand ini apa? On hand ini adalah jumlah persediaan yang tersedia saat ini. Jadi, misalkan base ragum itu ketika dibuat udah tersedia atau belum sih? Kalau udah tersedia berarti kita tulis 1 atau 2 sesuai dengan jumlah real time yang ada di CV teman-teman. Selanjutnya adalah lot size. Lot size ini apa? Lot size ini adalah kuantitas pesanan optimal untuk suatu item. Jadi, dalam sekali pesan atau sekali pembuatan, berapa sih base ragum yang optimal dibuat? Di sini saya menemukan bahwa base ragum yang optimal dibuat dalam satu kali pemesanan itu 5. Oleh karena itu, yang paling optimal dalam sekali pembuatan adalah 5 base ragum sekaligus. Selanjutnya kita masuk pada periode. Periode ini apa? Periode ini adalah kebutuhan permintaan teman-teman selama satu jenjang waktu. Di sini jenjang waktunya adalah 12 periode, di mana satu periodenya ini menandakan 1 bulan. Oleh karena itu, dalam 12 periode ini berarti perencanaan kebutuhan bahan bakunya selama kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Begitu teman-teman. Jadi setelah teman-teman mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan untuk dalam POMQM, kita masuk ke dalam aplikasi POMQM ya teman-teman. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membuka software POMQM. Di sini teman-teman hanya perlu fokus pada modul 3 di samping. Lalu pilih yang namanya Material Requirement Planning. Teman-teman klik 2 kali. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Teman-teman isi untuk number of BOM line-nya itu tergantung dari seberapa banyak item name teman-teman. Karena di sini item name saya ada 8, oleh karena itu teman-teman BOM line-nya mengganti menjadi 8. Begitupun dengan periodenya, karena periodenya di sini saya memakai 12 periode atau 1 tahun, maka teman-teman tambahkan dari yang periodenya 6 menjadi 12. Lalu untuk judulnya teman-teman bisa sesuaikan, misalkan coba modul 12 terintegrasi.
Nah, setelah mengisi title dan juga BOM line serta periode, teman-teman klik OK saja. Maka akan muncul form yang teman-teman harus isi untuk memunculkan hasil dari material requirement planning si produk Ragu Mini tersebut. Nah, untuk ini, item 6 sampai ke periode, teman-teman copy dari data yang teman-teman kumpulkan tadi. Contohnya di sini item name, Ragu Mini sampai PAUD. Kita copy, lalu kita paste ke item name ini. Nah, otomatis berubah. Begitupun dengan level serta lead time, teman-teman. Jadi untuk level dan lead time, teman-teman juga tinggal copy dan juga paste. Nah, jangan lupa di sini masih ada minggu. Teman-teman hapus dulu minggunya, menjadi menyisakan angka saja ya. Jadi 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, dan 1. Sehingga menyisakan angka saja, tidak ada kata-kata minggunya. Nah, begitupun dengan per parent dan juga on hand. Di sini per parent dan juga on hand, teman-teman juga kopikan dari sini, lalu tinggal pastekan, teman-teman. Nah, setelah on hand dan juga per parent di copy, begitupun dengan lot size. Lot size kita copy terlebih dahulu, lalu kita pastekan ke sini. Nah, untuk minimum quantity-nya, teman-teman abaikan saja dan fokus kepada periode 1 hingga ke periode 12 permintaan dari produk Ragu Mini, teman-teman. Jika contohnya di sini adalah Ragu Mini. Teman-teman sama aja, copy terlebih dahulu permintaan produk Ragu Mini dari periode 1 hingga ke periode 12, lalu tinggal ke pastekan saja di sini. Otomatis akan terisi sepenuhnya menyesuaikan dengan data-data yang teman-teman kumpulkan sebelumnya. Oleh karena itu, setelah data tersebut terisi di dalam BOM QM, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu menekan menu yang namanya solve di sini ya teman-teman, yang warna hijau. Nah, teman-teman tinggal klik saja, lalu otomatis hasil dari material requirement planning-nya tersebut, sebuah produk Ragu Mini ataupun Ragu Mini selama 12 periode, itu akan menampilkan hasil seperti pada gambar di bawah ini, teman-teman. Nah, gambar atau tabel inilah yang nantinya teman-teman SS untuk dimasukkan ke dalam Excel sebagai hasil akhir dari penugasan modul 12, teman-teman. Nah, maka mungkin cukup sekian simulasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan modul 12, yaitu adalah distribusi dan logistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat dipahami dengan baik. Maka jika ada pertanyaan, bisa menghubungi langsung Asprak yang sedang bertugas nantinya ya teman-teman. Sekian dari saya dan salam praktikum terintegrasi. Baik, kita masuk kepada luaran dari modul ke-12, distribusi dan logistik. Jadi, teman-teman pada modul ke-12 nanti atau distribusi dan logistik ini akan membuat atau mensimulasikan material requirement planning atau bagaimana cara kita tuh merencanakan kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan dalam memproduksi si produknya. Nah, nanti teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman men-screenshot hasil dari MRP atau material requirement planning yang teman-teman buat ke dalam Excel ataupun ke dalam sheet Excel untuk modul ke-12 ini, yang nantinya Excel inilah yang akan teman-teman kirimkan kepada Google Classroom sebagai hasil harapan penugasan dari modul ke-12 distribusi dan logistik ini. Contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin ini saja luaran dari modul ke-12 distribusi dan logistik ini. Sekian dan terima kasih.